anak-anaknya nggak usah nonton bokep ya. Live bapak ibunya dong. Oh iya? Iya dong, bapak ibunya kan bapaknya kerja di kota karena daerah kumuh ya. Ibunya ngegosip. Akhirnya apa? 14 anak usia 3 sampai 7 tahun saling sodomi dan oral. 3 tahun. Yes. Itu lancar ngomong aja belum kayaknya. Kalian harus nonton video ini. Oke. Ya karena kalian buat yang free sex ya dok, kalian sampah sih. Karena menularkan berbagai macam penyakit, apalagi berhubungan seks yang tidak bertanggung jawab dan tidak aman. Berarti kalau misalnya HIV/AIDS itu masih bisa tertular walaupun menggunakan kondom. Bukan hanya HIV ya, 23 macam 23 ya, macam juga. guys. Syukur. Kembali lagi dengan kami berdua di acara CRT. Cerita ranjang teredukasi. Acara ini dipersembahkan oleh Gatot Koco. Dan hari ini bintang tamu kita, ini adalah requestan dari Adela. Kambing hitam kenapa? Dok, katanya banyak banget orang yang kena penyakit kelamin. Dan apa itu penyakit kelamin? Bagaimana cara membedakan penyakit kelamin dengan bukan penyakit kelamin. Daripada kita emak-emak overthinking, kita datangin aja langsung dokter yang ahlinya ya. Dokter Inong SPKK. Yes. Kita kayak dikuliahin, cuma bawanya semua ya. Itu apa aja dok yang dibawa dok? Macam-macam, alat peraga. Oh itu alat peraga? Apa dok coba? Itu kayak penasaran saya alat peraganya. Ya kalau penis-penisan kita pakai pisang aja deh ya. Oh itu penis-penisan. Boleh pegang nggak dok? Itu level sebelum menegang. Enggak ini dok, ini setengah ya? Enggak ya? Apalagi dok? Kan kalau cowok itu punya 6 tahap kehidupan ya penisnya ya, kan? Oh iya? Yes. 6 tahap kehidupan? Yes. Apa aja tuh? Ya, saya kemarin diundang suatu daerah di Jawa Barat, maaf ya, itu daerah kumuh. Jadi satu ini cuman satu kotak gitu rumahnya, ya. Jadi mereka anak-anaknya nggak usah nonton bokep ya. Live bapak ibunya dong. Oh iya? Iya dong, bapak ibunya kan bapaknya kerja di kota karena daerah kumuh ya. Ibunya ngegosip. Akhirnya apa? 14 anak usia 3 sampai 7 tahun saling sodomi dan oral. 3 tahun. Yes. Itu lancar ngomong aja belum kayaknya. Jadi makanya tuh karena tadi masalah bokep. Jadi waktu saya meriksa tuh 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur mikirin itu karena meriksain duburnya, meriksain darahnya semuanya kan. Karena mereka seperti itu. Baru tahu nih yang saya hadapin hari-hari ya. Serius di Indonesia masih ada yang kayak gitu? Ya, saya pernah ngurusin 500 waria sama G di Ancol 3 tahun. Ya. Nah, waktu saya ikut suami saya dokter liver, penyakit dalam, subspesialis liver dan pencernaan, tapi beliau TNI Angkatan Darat. Jadi pindah-pindah saya ikut terus. Itu waktu di Madiun. Saya pegang lokalisasi wanita tunasusila. Itu banyak banget loh anak-anak kecil gitu. Jadi karena kemiskinan dijual gitu. Ada penyakit apa aja dok di sana? Waduh semuanya ada dah. Ya tapi yang paling sedih itu kemarin jadi 14 anak tadi umur 3 sampai 7 tahun. Jadi bapak-bapak itu punya tadi pinjem dong itunya. Punya 6 tahap kehidupan ya, ibu-ibu tolong ya. Saya ini juga pembicara nasional untuk di Kongres Nasional waktu itu Perdoski, ya, sexual problem in elderly. Jadi bapak-bapak itu baru berhenti hormonnya, tetap mau loh sampai baru meninggal baru berhenti mau. Wah. Jadi jangan lupa. Tadi umur 7 deh kita mulai ya. 7 sampai 45 itu pandangan hidup, memandang saja sudah hidup. Oh, 7 tahun sampai 45. 45 sampai 55 pegangan hidup, dipegang dulu baru hidup. Dipegang dulu baru hidup. Pandangan hidup, pegangan hidup, oke. Jangan lihat penampilan ya. Oke. Pengalaman 37 tahun yang ngurusin ginian. Oke. Terus tadi sampai 55 65 itu 65. Usaha hidup. Diusahain hidup dulu baru hidup. Nah, 65 75 perjuangan hidup. 75 80 mimpi hidup. 80 ke atas kenangan hidup. Tapi tetap mau ibu-ibu yang nonton, tolong dong Bu, walaupun bapaknya udah nggak bisa, tetap mau ya. Walaupun kenangan aja ya. Walaupun tinggal kenangan juga tetap mau. Tetap keluar kok. Tadi kalau dipakein tangan atau ada boleh pakai mulut, tapi itu ada agama yang nggak boleh ya. Kayak Katolik tidak boleh. Saya kerjasama ya sama semua agama di Indonesia. Oke. Ya. Tetap bisa keluar ya walaupun nggak bisa berdiri. Yes, ya itu makanya ini penting banget. Kemarin pasien saya 75 sifilis. Ya. Kan
Karena istrinya udah ngomel mulu. Saya panggil juga istrinya. Udah bawa tanah katanya. Mau ngapain katanya gitu. Sifilis. HIV-nya juga saya periksa positif. Wah. Nah. Dok, saya langsung masuk aja ke Iya, inti ya. udah. Katanya angka HIV di Indonesia ini naiknya Menjulang tinggi. Yes, sangat. Dan mulai 2020 penyebab HIV di Indonesia bukan dari narkoba seperti dulu. Dan bukan dari wanita tunasusila atau pekerja seksual PSK. komersial, bukan. Dari free sex. Dan nomor satunya free sex laki sama laki. Laki-laki dengan laki-laki. Iya, itu penyebabnya Berarti nomor LGBT satu. ya Yes, salah satunya. nomor satu Lebih sekarang di khusus. Indonesia ya. Anda aman. Kenapa sih dok? LGBT nggak doyan sama lo. Oke. Oke. Emang iya dok? Enggak. Tapi ada yang bisex sih banyak. Iya, kan? ya. Banyak juga pasien saya ya. Tapi terkhususnya homo kan dok? Ya pokoknya yang Atau itu LGBT ternyata aja? itu dari CDC, nanti boleh dilihat ya, dari dari Kemenkesnya Amerika ya. Itu emang anal sex is the highest risk sexual behavior. Oke, Jadi anal. penularan paling gampang lewat dubur. Ya jelas lah, tempat keluarnya kotoran, terbanyak itu virusnya di situ. Nah, ini jadi rame banget. Tadi saya baru diundang sama Itsmi ya. Itu karena kita membicarakan masalah kondom yang akan dibagikan ke anak-anak muda. Tambah naik dong sekarang ya. Tahu nggak sekarang dari seluruh penderita HIV di Indonesia itu yang paling banyak 85% di usia produktif loh. Gila nggak? 25 sampai Tenaganya 40. berlebih dok. Yes. Rasa ingin tahunya Iya. Yang tinggi. kena HIV. Yes, jadi nanti habis nih Indonesia. Habis semua, tinggal nenek-nenek kakek-kakek dong. Karena habis nanti kan kena HIV semua anak-anak muda. Oh. Ini Dok, tapi mengerikan kan sekali. Kena Nah. HIV belum pasti mati kan dok? Iya, tapi kan udah tidak sehat. Nggak ada sehat. Saya biasanya bawa testimoni ya, penderita HIV kemana-mana. Dia baru meninggal ya kemarin. Innalillahi. 15 tahun dia kena HIV dan minum obat. Dan jangan salah, penyebab dari tadi free sex tadi ya, terutama yang lewat dubur yang paling banyak itu bukan cuma HIV AIDS loh. Berapa macam? 23 macam penyakitnya. Ada banyak penyakit lain. Tuh, Oke dok, kita bukan mau penyerta, bahas bukan penyerta, penyakit lain. penyakit lain. Oke. Iya. Oke dok, kita mau bahas masuk ini ke infeksi menular seksual. Iya, iya. Ini para bajigur ya. Iya. Ini para bajigur dan Dokter Richard, jangan wanigur. jangan ngomong bajigur gitu, jangan. Cukup aku aja yang mulutnya kotor, dokter jangan. Oke, Anda ya. silakan. Oke. Dok. Enggak, tapi pada wanita dan laki-laki bajingan mungkin bisa menonton video ini ya, mungkin untuk menjaga-jaga lah ya. Nggak berjaga-jaga, kalian harus nonton video ini. Oke. Ya karena kalian buat yang free sex ya dok, kalian sampah sih. Karena menularkan berbagai macam penyakit, apalagi berhubungan seks yang tidak bertanggung jawab dan tidak aman. Bukan gue yang ngomong, aku tutup masker ya. Oh, oke. Dok, Iya, saya tapi pengen serius. tanya dok, kalau misalnya nih ya, misalnya ada cowok baik-baik nih, Yes. misalnya kayak saya nih, baik banget, Iya, tahu baik emang dok. sayang istri, Iya. sering beribadah, Iya, kayak iya, gitu. iya. Satu kali aja dok, hilaf dok, sumpah bener satu kali hilaf. Tapi satu kali hilafnya itu mungkin dengan cewek yang nggak baik ya, atau kita nggak tahu lah cewek Iya, itu, iya. itu langsung bisa ketular ya dok? Bisa. HIV Kan dok. itu kemungkinannya bukan HIV aja. Semuanya. 23 macam antara itulah ya. Apa aja dok yang bisa ketular? Penyakit seksual yang bisa saya dapatkan kalau misalnya saya hilaf? Macam-macam. Apa Tadi aja? ya. HIV, HIV. ya kan, sifilis, Oke. Sifilis. ya kan, Serem-serem semua ya? sifilis itu ada obatnya, tapi dia bisa nggak ada gejala loh, 3 sampai 10 tahun, oke. Oke. HIV berapa lama sih bisa nggak ada gejala? Kalau sifilis bisa sampai 20 tahun ya nggak ada gejala. Kemarin saya dapat pasien dikirim sama saya di Rumah Sakit Permata Cibubur, itu dapat pasien dari dikirim sama dokter spesialis saraf, itu lumpuh separuh. Ternyata diperiksa loh kok sifilisnya tinggi sekali, sifilis otak. Astaga. Iya. Sifilis. Iya. Sampai lumpuh. Iya. Bukan cuma polio yang lumpuh. Enggak, makanya ini ngeri banget. Dan orang tuh cuman HIV aja, makanya saya nggak setuju banget. Sekarang itu ada PrEP namanya. Jadi lagi mau diiniin nama pemerintah, kami nggak setuju dari profesi karena itu percuma. Jadi minum obat dulu sebelum berzina gitu ya, sebelum free sex. Ya, itu obatnya mahal banget loh, 1 juta. Terutama yang buat yang sesama jenis yang lewat dubur itu. Ya, setiap hubungan misalnya seminggu 3 kali 3 juta. Oke, buat HIV mungkin nggak kena, tapi penyakit lain yang 23 macam. Oh, ada Ya. obatnya untuk pencegahan. Tapi cuma buat HIV. Cuma untuk Ada Sementara- vaksin nggak sih dok?
HIV Apa itu? tuh HIV atau Belum herpes? ada, karena dia kan berubah terus. Kenapa sih obatnya juga nggak bikin mati loh, belum ada yang bikin bunuh loh. Nggak bisa, cuman bikin pingsan virusnya. Lupa minum nih 5 hari, 7 hari selesai. Oke. Ya, dan tadi sifilis, HIV, herpes kelamin, jangan Herpes lupa kelamin, loh. oke. Herpes kelamin kan ya, HIV. dokter kan tahu Sial ya. banget gue Bukan sudah yang di 1 sini kali ya. langsung herpes lagi. Mending kalau ada yang herpes di badan itu cacar air ya. Iya, iya, Jangan nanti neneknya umur 73 kena ini. Gila loh, iya. di sini pedih, di sini kena herpes, pedih. Di wajah kena herpes pedih, apalagi Iya. di situ kena herpes. Iya, tapi itu beda virusnya. Katanya itu lanjutan dari cacar air ya Yes, dok. betul. Ya kan terus Jadi bukan herpes. karena free sex ya. Oh, Tapi kalau yang di oke. kelamin itu nggak bisa sembuh. Aduh ya Allah, udah nanah-nanah kambuh terus. Terus kalau dia hamil ya bisa nularin istri. Bisa dia nggak ada gejala nih, si bapak udah diobatin tapi belum sembuh karena kan nggak ada obat ya kan. Kalau virus bisa kambuh kan, kalau daya tahan tubuhnya turun itu bisa ini. Berarti vaksin macam-macam. varicella tuh penting ya dok? Varicella zoster. Iya. Itu kan buat cacar air, bukan Maksudnya buat biar yang- nggak lanjutan ke herpes gitu loh dok. itu kan yang di sini. Oh, yang kalau di yang kelamin ini belum nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau misalnya sudah kena sekali bisa berulang-ulang terus ya? Nggak sembuh dok katanya. Iya, nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Ih sumpahin sih yang Sembuh selingkuh. nanti abis itu tenang bisa muncul lagi. Nah si itu gitu. tuh si virus HIV itu dia mutasi terus loh. Mutasi apaan sih? Mutasi itu berubah sifat gitu. Anak cucunya, ya kan? Anak cucunya tuh lebih pintar, jadi nggak mempan. Udah bikin obat baru. Sial banget dok. Baru 1 kali dok, baru 1 kali bisa langsung kena. Bisa. Kalau dia lagi sial. Dia lagi sial. Kalau nggak lagi sial dok. Ya nggak Kalau tahu. lagi nggak lagi sial Ya dok. mungkin aja bukan HIV, yang lainnya bisa. Oh iya. Jadi nggak usah, saya sih kalau ya tahu nggak ABCDE-nya dari WHO kan? A abstinence. WHO itu pencegahan HIV nih. Karena kan kita naik sekali ya di seluruh dunia ya. Oh iya. Ya, termasuk Ranking ya, berapa kita, Dok? Indonesia. Itu tinggi sekali sih. Oh ya, kita tertinggi HIV-nya di ASEAN. Indonesia. Indonesia. Suatu prestasi. Gila Indonesia. Peringkat 1 ASEAN. Saya Malu mengucapkan terima kasih banget. kepada keluarga besar yang sudah mensupport. Lanjut dong lanjut. Tadi ya. Saya Tapi keren mewakili loh Indonesia. Bapak Menteri Kesehatan mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya. Tertinggi di ASEAN. Malu nggak? Prestasi Bu. Gila. Malah lebih tinggi daripada Thailand yang udah sah dia. Ya Indonesia kan memang kayak gitu Bu, malu-malu kucing. Dan itu yang kita paling ngeri adalah obat HIV-nya kan 1 orang tuh 10 juta per orang per tahun. Dibayar negara loh. Oh iya, Oh ngabisin duit berarti negara Indonesia ya tuh berarti ya. bukan banyak korupsi. Ya, Banyak HIV. Makanya korupsi. tadi dari WHO tadi ya, A abstinence ya. B be faithful, kalau udah nikah jangan selingkuh. Jadi A dan B itu jangan free sex lah. Dah ya. C itu kondom, tapi kondom nanti kita bahas ya. Habis ini perlindungannya cuma 26% ya. Saya ganti coli. Pakai tangan sendiri ya colinya ya. Ini kalau bilang coli bapak-bapak yang umur tua, apaan sih coli nggak tahu. Kocok. Pakai tangan sendiri ya. Coli itu ada kepanjangannya. Oke. Ngocok peli itu kepanjangannya. Oke. Sebenarnya pakai R ya belakangnya. Pelir. Yes, saya nggak ngomong ya, bukan saya. Oh. Tak apa-apa dok. Pelir ini. Gila. Oke, apalagi dok penyakit menular seksual lain yang Tadi bisa? Tadi ya, herpes, 23 HIV. macem. 23 macam. Iya, saya Gonore ya? udah kasih gonore. Oke. Yang Gonore. favorit aja dok. Gonore, gonore ya, kencing nanah. Favorit. Itu sifilis stadium 1 itu dia luka. Terus pada beli tuh di online. Kemarin ada pasien saya. Ya, obat herbal. Dia beli. Sembuh lukanya, girang banget. Padahal itu lukanya aja, nggak diobatin juga, sembuh sendiri dalam waktu 3-5 hari. Tapi bakterinya ada di darah. Kalau Oke. bisul itu dok, Berkembang bisul di terus. kelamin itu termasuk. Macam-macam, tergantung tempatnya di mana. Makanya harus dilihat sama dokter. Oh teman saya terus minum amoxicillin doang. Ya kalau bisul biasa sih yang kayak sama jadi kulit lain ya nggak masalah. Tapi ada yang namakan dengan yang tadi kita pernah bahas di episode sebelumnya, molluscum Contagiosum. contagiosum. Itu kutil. Itu masuk kutil juga, berarti Kutil masuk HPV kelamin. juga. Iya, tapi jenisnya ya, tipenya. Oh. Ya itu juga masuk. Nah itu penyebab kalau misalnya si bapak nih suaminya suka jajan perempuan atau jajan laki gitu ya, penisnya, terus dia kena virus itu, dia hubungan sama istrinya, kesenggol mulut rahimnya, itu kena kanker serviks. Makanya pemeriksaan, tolong dong ibu-ibu yang sudah menikah atau yang udah pernah berhubungan seks itu tolong dong periksa IVA ya, gratis di puskesmas atau pap smear. Seluruh puskesmas di Yes, Indonesia. gratis.
Nah, terutama kalau yang jelas Jakarta, Depok, Jabodetabek udah gratis ya. Semarang, Dok? Jangan Semarang? enggak dong Semarang ya. Juga. Semarang iya? Ya. Jadi dari beberapa penyakit menular seksual mungkin ini bagi cowok-cowok yang agak cukup menakutkan itu kan beberapa lain kan kita kan cowok ini kan banyak kan cuma Iya. karier. Iya, Karier itu cuma ngebawa doang, tapi nggak ngerasa ada Penyakit di sakit tubuhnya. apa-apa. Belum, bukan Ya, enggak, belum. Karena mungkin tidak Belum. bergejala ya, Dok. Tidak bergejala Ya. ya. Banyak yang nggak bergejala, tapi yang kita yang bagi cowok-cowok itu takutin itu satu gonore. Ya itu kan karena kan keluar nanah ya dan gak enak ya. Yang kedua kutil kelamin atau HPV karena itu muncul dan ya memalukan ya, cukup Kelihatan gak ya. enak Ya kelihatan sekarang ya. sih paling banyak itu yang saya tanganin, saya pernah ngurusin tadi 500-an waria sama G di Ancol 3 tahun itu. Yang paling ngeri sekali kemarin anak 15 tahun, 10 tahun sama saya. Itu Sudah udah, ada kutilnya? ya mending, udah kayak kembang kol duburnya. Maaf. Duburnya? Yes. Ya, maaf ya. Karena yang tadi laki sama laki sekarang yang terbanyak. Jangan lupa loh penyebab IMS HIV di Indonesia saat ini bukan dari narkoba. Tetapi dari free sex. Dan free sexnya bukan cewek sama cowok. Cowok sama cowok nomor 1. Nomor 2 cewek sama cowok. Oh, nomor Ya. 2-nya cewek dengan cewek. Cewek sama Cewek sama cowok. Cewek sama cowok. Oh, nomor 2 cewek Ya. dengan cowok. Oke. Cewek sama cewek juga bisa. Karena kan ganti-ganti pasangan. Tapi kan kalau cewek sama cewek itu lebih sedikit ya. Kalau kita bicara LGBTQ itu lesbian sedikit. Karena urusannya cinta. Oke. Kalau laki-laki urusannya sperma. Penuh harus keluar. Ya. Makanya saya selalu bilang nih sama ibu-ibu, tolong dong Bu, kalau yang suaminya pindah-pindah kemanapun, seluruh Indonesia misalnya sering pindah jauh, Sering dinas. tolong ikut. Saya sampai ngundurkan diri dari pegawai negeri, ikut suami saya bertugas kemanapun beliau bertugas. Oke. Harus diikutin. Iya, karena kebutuhannya kalau lagi stres ya itu, makanya istrinya ikut dong, siap selalu. Dokter kenapa Ya. lihat saya? Ya ini kan istrinya soalnya. Bukan istri saya. Iya dok. bukan. Bukan istri saya. Tapi kalau misalnya Iya. nih, kalau misalnya laki-laki nih dapat jajan dengan perempuan lain, Betul. dapat penyakit, dia kan bisa menularkan kepada istri sahnya nih. Betul. Dia sudah sadar nih, kayaknya aku kena nih karena aku kemarin Jajan. hilaf, jajan gitu Iya. kan. Pencegahannya supaya nggak menular ke istri. Enggak. Ya agak bajingannya setengah-setengah kan. Kan kalau bajingan biasanya kan nggak pakai menjem lagi langsung aja. Ini kan berarti dokter kan ngajarin nih suami-suami nih kalau jadi Ya, gitu dong. Ini kan kita memberikan peluang. Kalau misalnya bajingannya setengah-setengah pas sudah itu baru sadar gila. Anak aku, istri aku Ini buat yang kayak mau gimana. khilaf gitu ya. Iya, sudah Yang mau terlanjur. insaf, yang mau sudah insaf. terlanjur ya. Kayak gimana dok? Apa yang udah pokoknya gini, kalau pernah melakukan hubungan zina dengan bukan istri, ya. Jadi ini saya sekali lagi kalau sama anak-anak muda tuh saya selalu kalau bikin penyuluhan nih ya, penis nih ya, jangan dicelupin ke lubang manapun atau dipegang tangan manapun kecuali istri, please. Perempuan, jangan ada yang masuk ke lubang organ reproduksinya, nggak boleh ya, kecuali suami. Nggak boleh ada yang Saya pegang. yakin begitu dokter ngomong itu nggak ada yang lagi dengar, semuanya lagi pegang handphone. Pura-pura. Ya. Udah gitu ini apa namanya, soalnya banyak anak muda nih ke saya, dokter gimana dong, aku soalnya pacarku suka masukin jarinya ke vaginaku. Nah udah kena juga bisa Oh, HPV. bisa juga? Loh ya bisa dong, kan di sini ada HPV di tangan. Oh. Ya iya makanya nggak boleh ada yang masuk. Jadi itu bisa terjadi bukan hanya kelamin sama kelamin ya. Kelamin lewat dubur, pakai dubur itu nomor 1 ya penyebabnya sekarang di Indonesia. Jadi nomor 2 kelamin sama kelamin laki perempuan. Nomor 3 pakai mulut, ya. Oh, mulut juga dong. Iya orang. Ada HPV di sini. Loh, Ada. macam-macam bukan hanya HPV bisa 23 macam di HPV mulut. juga bisa tertular bisa ke mulut loh. Iya. Bukan hanya HPV loh, gonore. Gonore juga bisa ke mulut loh. Saya pernah punya di sini gonore berat banget. Jadi gimana tuh dok kalau di mulut? Ya jadi kayak sariawan. Oh. Macam-macam. Apakah Herpes sariawan kelamin sudah juga. pasti gonore? Tidak. Kalau Herpes nggak pernah bibir? ngelakuin pokoknya enggak. Nggak ada ya lewat WC, tidak ada ya. Oh, lewat WC. Tidak ada penularan IMS dan HIV lewat ini. WC. Oh. Tadi saya lihat tuh di layar ya, penyebabnya adalah hubungan seksual tanpa kondom. Salah. Pakai kondom bisa ketularan ya. Kita bahas kondom deh. Kondom bisa ketularan. Loh iya, kondom itu nanti lihat di YouTube, di ini deh, dibuka ininya dari CDC. Ya.
di Google dari CDC ya deh, kondom only reduce, cuma ngurangin. Penelitiannya Prof. Mann dari Harvard, saya udah ke Harvard sendiri. Waktu itu ada kongres kulit kelamin di sana. Dia bilang perlindungannya hanya 26% loh. Karena mungkin ada pernah lihat saya di Macan Idealis itu ada ya, Kak Vasco, dia bilang dia anak teknik UI, dia lihat di bawah mikroskop elektron. Dokter bener. Saya setuju. Saya udah lihat berkali-kali ini kok besar ya pori-porinya. Ternyata kondom itu dibikin tuh KB. Ya. Keberhasilannya pun 80 loh, nggak 100 loh kalau mau KB, ya kan? Soalnya ada yang pakainya salah atau robek atau apa. Jadi pakai kondom itu untuk menjaring ikan kakap, ibaratnya gitu nih saya bikin ya. Sperma itu sebesar ikan kakap, nggak bisa lewat. Dibikin untuk menjaring ikan kakap. Tapi virus-virus sama bakteri sama mikroorganisme yang jahat-jahat tadi tuh, yang 22 macam tadi, 23 macam itu sebesar ikan teri, bisa lewat nggak? Oh. Baru tahu loh kalau dia 80% dan ada itu buat KB, pori-porinya. itu buat sperma. Tapi kalau untuk pencegahan IMS HIV AIDS cuma 26% ya guys. Berarti kalau misalnya HIV AIDS itu masih bisa tertular walaupun menggunakan kondom. Bukan hanya HIV ya, 23 macam 23 macam juga. Syukur. Makanya kenapa naik banget pasien saya yang datang ke saya. Dokter makin kaya dong berarti. Apanya? Itu ada yang kabur dari rumah. Ya abis nonton Sayang di Hari Untung, nanti abis nonton ini ada yang datang tahu nggak, dari Sukabumi, dari Garut, anak-anak muda mau taubat semua. Sebenarnya manusia lahir dalam keadaan suci, mereka menyesal udah kena HIV sipilis. Dari kelas 4 SD udah saling sodomi, Baru kena aja. udah ke saya gratisin ya untuk yang mereka. Bahkan kalau mereka mau taubat, kemarin ada yang kena itu, yang kena anaknya didorong nih pakai gerobak sampah gitu ya, dia nggak mampu kan, jadi sama istrinya sama anaknya datang ke tempat saya tuh pakai gerobak ini udah kena HIV, masih pilih semua sekeluarga, udah meninggal ya anaknya, bayi kepalanya separuh gitu, cacat habis. Astagfirullah. Ya. Dok, pencegahannya bagaimana dok? Kalau misalnya nggak bisa pakai kondom, pencegahannya bagaimana? Jangan free sex, coli aja kalau kepepet, repot amat. Kalau nanti kecanduan coli sendirian terus gimana dok? Ya jangan kecanduan, olahraga dong, kan masih banyak ya. Ya setuju dok. Jangan nonton bokep. Kalau udah nonton bokep udah kepengen tuh tadi COLI ya nggak. Tuh. Olahraga dong. Olahraga itu loh apa namanya, endorfinnya sama dengan tadi yang lain itu. Beda dok, saya olahraga deh. karena udah pernah ngerasain. Kalau udah pernah ngerasain emang Kalau jadi belum seperti pernah itu. ngerasain lubang itu, mungkin sama ya dok. Tapi kalau anak udah muda kayak gitu kita bikinnya. Jangan dicelupin kalau bang manapun, kecuali nanti istri nggak boleh dipegang ya. Oke, itu pada laki-laki dok. Kalau pada wanita, Perempuan. penyakit menular seksual paling sering apa nih dok? Yang paling sering, yang paling ditakutkan, paling berbahaya apa-apa aja nih dok? Ya semua itu ya sama kena dari dok. HIV, sifilis, herpes. Iya, herpes kelamin. Saya banyak banget herpes kelamin sampai nggak bisa jalan. Kenapa dok? Lo kan anak semua keluar. Dari Sakit lubang. banget, iya. Dan itu kayak sariawan di lubang kemaluannya, saya yang nanganin itu. Herpes kelamin. Iya. Oke. Pedia seperti kebakar Herpes ya. simplex genitalis, HSG kan ya. Iya. HSV1, HSV2. Iya, HSV2 itu. HSV2. Ada juga kalau yang pakai oral ternyata dia negatif, tapi kok begitu, ya kan? Ternyata kena karena dia mulut mainannya. Ya. Tapi kalau cuma suami istri aja nggak masalah. Tetap dubur nggak boleh dong, tempat keluarnya apa gitu loh. Tolong dong yang Ya. ini nonton ini dipotong-potong, boleh masukin TikTok semuanya biar anak muda tuh tahu gitu loh betapa bahayanya ini. Tahu nggak ya, peraturan ya yang bagus-bagus, nggak boleh ini loh, nggak boleh gini dari Tuhan. Siapa aja sama, semua agama sama ya. Kemudian dari orang tua barangkali. Misalnya Pak RT suruh gini, atau nih dokter dan kakak Dela ini juga sama bikin seperti ini. Karena apa sih? Karena sayang, benar gak? Because we care, supaya sehat semua, setuju ya? Setuju. Itu aja, gak ribet amat ya kan. Oke. Oke dok, tapi kalau misalnya kalau penyakit yang pada wanita yang umum apa deh dok? Yang umum-umum aja dok, jangan yang Ya itu serem-serem biasanya dulu. sih keputihan itu, tapi keputihannya kalau emang suaminya pernah free sex atau dia pernah berzina mungkin sama suaminya lain-lain. pergi melulu, misalnya dia ini, ya udah akhirnya. Makanya saya bilang, saya bahkan kalau sama
yang istri-istri misalnya TNI atau apa yang sering pergi, nih loh colinya pakai ini. Kalau misalnya itu gitu. Pakai ini tuh apa, Dok? Ada deh, jangan sekarang ya. Emang suaminya sering pergi? Enggak. Nah, ya udah ya. Jadi itu, jadi kalau udah keputihan itu biasanya ya, makanya penting sekali pap smear karena itu deteksi dini. Oke, berapa kali kita pap smear dalam Setahun sekali. 1 tahun sekali. Dan Usia nanti- berapa, Dok? Mulai usia berapa, Dok? Ya, usianya pap smear. Kalau udah pernah berhubungan seks, kalau belum pernah ngapain orang nggak pernah ada yang Ketika masuk. Anda aktif berhubungan seks, maka kita harus wajib menggunakan pap smear setahun sekali. 1 tahun sekali. Adel, sudah pap smear belum? Belum, Dok. Sudah vaksin belum? HPV. Vaksin harus ya. Belum, harus. 10 umur 10 sampai 45. Ya. Aku coba kasih ini ya, tapi dokter nanti perbaikin ya. Ya. Setauku memang kan kalau katanya tadi kan kita ngobrol sebelum masuk sini kan angka kematian tertinggi pada wanita itu adalah kanker serviks. Kalau sekarang sudah bergeser ya, Sekarang Dok ya? jadi payudara. Payudara, Ya, mirip-mirip lah itu. Mirip-mirip Situ. ya, tapi tetap Angkanya. angka kanker serviks masih tinggi, Tinggi ya. sekali dan Oke. meningkat. Tapi kalau yang aku baca nih, Dok, yang aku pelajarin ya, kanker serviks itu sendiri sebenarnya itu salah satu kanker yang bisa dicegah Setuju. dibandingkan dengan kanker Setuju, yang lain. setuju. Jadi kalau misalnya kita pap smear every year setiap tahun, bahkan kalau misalnya ada pun kita menemukan lesi pun, sebenarnya kita bisa cegah loh. Ya, yang tinggi tadi itu karena apa? Karena tidak terdeteksi. Tiba-tiba ketemu dulu, brak, sudah gede. Udah parah. Betul ya, Dok ya? Setuju sekali. Jadi sebenarnya bagi kita semua wanita ketika aktif berhubungan seksual, terus Harus. kita pap smear Ya. setiap tahun, terus kalau misalnya setiap tahun nih, misalnya Adel pap smear nih, ketemu nih masalah nih, Ya. terus kan diobatin, pap smear bisa disuruh 6 bulan sesuai dengan periode lah ya pengobatan ya, itu bisa sembuh total loh, bisa Setuju. sembuh total. Ya. Total. Saya ada teman yang gitu, dia total sembuh. Ya, alhamdulillah. Jadi cepat sekali ketahuan. Jadi Untuk segala macam 23 itu iya, nanti yang kedetek di situ ya. Kan kedetek pertama, terus dia itu kan sebenarnya gini ya. Pap smear itu kan untuk melihat leher rahim, bukan untuk melihat Mulut rahim. mulut rahim ya, bukan untuk melihat infeksinya apa, tapi kita melihat perubahannya itu apa, selnya perubahannya apa. Oke. Nanti ada beberapa derajat tuh, ada sel 1, sel 2, ada beberapa derajat lah. Misalnya dia bilang ada mulai sedikit perubahan sel Ya. pertamanya, ada perubahan sel Stadiumnya ya. ganas, ada ganasnya seberapa besar kayak gitu ya. Nah ini nih sebenarnya kita bisa amatin Ya. dan kita bisa ambil tindakan sedini mungkin. Contoh Setuju. nih, kalau misalnya masih sedikit nih ya, kita bisa kasih TCA atau peeling. Tes kayak gini punya mati. Bener ya, Dok ya? Setuju. Nah, kalau misalnya kita ngeliat lagi nih 6 bulan lagi nih, kita bisa kasih lagi. Bisa kita ulangin. Oke. Kalau misalnya tambah besar, kita juga bisa buang loh. Kita bisa potong, kita bisa buang, kita bisa rahimnya angkat. diangkat. Ini rahim perempuan seperti ini. Jadi yang kena namanya kanker serviks itu mulut rahim ya. Oke. Di sini mulut rahim. Jadi ini kenanya dari Oh, kesentuh. ya darah. Ini dia Makanya dia lebih yang bagus yang ganti-ganti pendek. pasangan. Bukan gitu, semua Oh, juga bukan. pendek loh. Nah, kalau pendek kan gak Bercanda kesentuh, dong. Dok. Vagina itu bisa molor sepanjang bayi loh, jangan Ya, salah. kalau pendek kan nggak bentok, Dok. Jadi Dok, nggak tapi kalau ketular. pendek kan gak kesentuh, Dok. Tetap kesentuh. Itu ya. Tetap. Oh, tetep. Tenang. Kok tenang sih, Dok? Kalau misalnya Ya dia udah, ganti tipsnya jangan ya gitu ya. dimentokin. Kepalanya aja, Dok. Kepalanya aja. Kepalanya doang. Itu disebutin apa yang penyakit kelamin dapat menyebabkan kemandulan. Ya. Nggak apa-apa, Dok, lanjut dulu, Dok. Oh Tadi, ya Dok. udah, Jangan tadi lompat. gitu ya. Nah. Jadi ini tuh. Jadi ini kalau misalnya suaminya nggak pernah kemana-mana, cuma sama dia juga nggak pernah free sex sama laki lain gitu misalnya si ini, ya udah nggak kena, nggak akan kena, Nggak akan kena. tidak. Sama sekali ya, Dok? Nggak, kecuali usianya mungkin udah 50 gitu apa itu sama dengan kanker lain. 80% kanker serviks penelitian terakhir ya, saya dari dokter-dokter yang dari SPOG itu 80% adalah karena free sex. 80%-nya karena Yes. free sex. Berarti masih ada 20%-nya. Iya, kanker biasa kalau udah tua. Oke. Kanker biasa kalau udah tua. Gimana Iya, maksudnya, Dok? Maksudnya Berarti kita dia kalau nggak udah tua pernah pasti free kena sex. kanker? Bukan, kalau kita gaya hidupnya nggak sehat dong. Begadang, makanannya nggak sehat, pengawet, perasa buatan, pewarna buatan. Ya. Astaga, terus makan apa kita? Cancer itu Banyak sebenarnya gini loh, sekarang. Del. Cancer itu sebenarnya unknown, tidak diketahui.
nggak diketahui penyebabnya itu apa. Jadi bisa terjadi seperti itu aja. Tapi kan karena zaman dulu tuh zaman sekarang makin tinggi Instan kayak itu juga karena ya. kan kebanyakan yang kayak instan, radikal bebas banyak gitu. Ya, kalau zaman dulu kan jarang sekali soalnya tadi ya. Tapi khusus untuk kanker serviks memang ini agak lebih spesial dibandingkan kanker yang lain. Iya. Kalau kanker yang lain itu tiba-tiba lu ketemu aja misalnya kanker getah bening nih, atau kanker paru nih, atau kanker yang lain nih, kan langsung ketemunya langsung cukup gede dan cukup sulit diobatin. Oke. Dan menjalarnya itu cepat banget. Sedangkan sebenarnya kanker serviks itu salah satu yang memang paling berbahaya, paling membunuh, Tapi bisa. juga paling gampang untuk Asal deteksi dini. dideteksi dini. Makanya harus pap smear Ya, setahun tiap sekali. tahun. Betul. Asal lu pokoknya jamin pap smear setahun sekali aja, jaminan nggak bisa ngomong tuh jaminan nggak kena gitu. Jadi udah ya, ini mulut oke. rahim ya. Ini kan ada vagina. Kita merahim perempuan tuh seperti ini kayak apokat, ya kan? Di sini kalau udah tadi kesenggol-senggol atau jari orang misalnya masuk-masuk gitu apa yang dia membawa virus-virus ya bisa kena juga ya. Nah, kalau tangannya suami sendiri sih nggak apa-apa ya, asal cuci tangan dulu ya. Oke. Kukunya dipotong. Iya itu deh. Jangan kotor ya. Udah ya tadi yang kanker ya. Iya, serviks ya. oke. Jadi pencegahan itu bisa Oke, banyak. oke. Tadi bisa Pap smear setahun pakai sekali. Pap TCA, smear. bisa pakai obat. Yang terjelek pun kalau misalnya dokternya sudah bilang kayaknya ini agak sulit nih, bisa diangkat gitu. Ya, rahimnya diangkat semua supaya nggak nyebar. supaya nggak Ya. melebar kemana-mana. Jadi Tapi kalau makanya ngomong tuh pap smear. Terus pasti imunisasi. bisa sembuh gitu. Ya, kalau di Australia ya itu udah wajib wajib semua ya. dapet. Kalau Tapi- vaksin, Dok? Vaksin? HPV. HPV kenapa? Vaksin untuk serviks, Kalau kanker di serviks Indonesia tuh, masih akan diusahakan ini untuk anak-anak sekolah. Oh belum gratis Ya Dok? belum, tapi lagi diusahakan. Tapi itu jangan salah, anak-anak juga harus kita didik bahwa itu tidak mencegah untuk penyakit kelamin yang lain dong. Jangan nanti merasa udah divaksin, ngerjain aja deh gue free sex sudah divaksin ini. Oke, vaksin itu Nah. apa yang divaksin, Dok? Mencegah apa itu? HPV doang. HPV doang. Hanya HPV. Dan HPV-nya untuk kategori yang mana saja, Dok? Yang itu saja, yang Yang HPV yang 16? tipe 16-18 itu. 16-18 Yes, saja. yes. Oke. Ya. Tapi berarti nggak semua tipe, Dok ya? Hanya tipe itu Iya, saja. iya. Tapi tipe lain bukannya bisa menyebabkan juga, Dok? Enggak. Tapi yang itu sih yang Yang terkhusus yang Iya, tipe 16 dengan 18 karena kan tadi. kalau yang di kulit segala macam kan tipenya itu emang bukan dari free sex ya. Oh. Makanya paling aneh tuh penyakit-penyakit IMS itu dari free sex ya. Jadi sekarang tolong dong penyakit kelamin tuh jangan bilangnya penyakit kelamin tapi infeksi menular seksual. Karena Oh. bukan hanya kena di kelamin, bisa seluruh badan loh, bisa kena di otak, di paru-paru ya. Oke. Kalau udah lihat begini, dah itu kalau di rumah sakit penderita IMS, HIV, sifilis itu udah. Jadi jangan bilang cuman penyakit kelamin zaman dulu. Sekarang kita sebutnya infeksi menular seksual. Infeksi yang penyakit infeksi yang terutama penularannya melalui hubungan seksual. Oke. Nah, Sampai lumpuh ya Dok? bukan mumpul lagi udah kayak tengkorak ya. Biasanya kemarin itu saya ada satu yang suka jadi testimoni juga, saya mau pakai WA. Tapi sekarang kemarin tuh saya telepon terus nggak bisa. Ya. Karena ini kayaknya udah mulai kemarin udah kayak kurus kering gitu. Dia udah 15 tahun ya makan obat HIV ya. Nggak bisa. Oke. Dok, apakah penyakit kelamin, apakah penyakit infeksi menular seksual dapat menyebabkan infertilitas atau mandul? Iya bisa. Bisa rusak kan, sel-selnya jadi rusak jadi nggak bisa. 100%. Iya bisa. Untuk cowok dan cewek nih? Iya dua-duanya. Ya spermanya jadi jelek bisa tuh ya kan. Atau kalau akhirnya dia bisa hamil nih nggak tahu nggak ada gejala nih ya. Hamil lahir bayinya cacat dong kan udah lihat bayi HIV kayak apa. Oh. Belum pernah tuh Dok saya Dok. Oh gitu. Sebenarnya saya ada loh gambar-gambar nanti bisa lihat. Ya. Ada Dok. Pada Di bawah. kehamilan berarti kalau misalnya ini cowoknya nakal atau ceweknya nakal, jangan cowok aja, Nggak cewek ada juga ini bisa nakal. iya bisa dua-duanya misalnya. Pada kehamilan gitu kan, itu bisa menyebabkan kecacatan pada anak. Iya. Nah itu tadi, nih ya kan tadi saya dia datang bawa gerobak gitu, palanya separuh. Dia nggak tahu ketika hamil dikiranya nggak boleh hubungan suami istri, boleh ya? Boleh. Tolong ya, boleh hubungan suami istri ketika sedang hamil, nggak apa-apa. Nah supaya aman, dia sekali-sekali aja sama istrinya. Terus supaya dia ngerasa aman, dia nyodomi dong pria tunasusila. Lah. Supaya aman, dikiranya aman. Ini masyarakat nggak tahu, jadi tolong dong. Ini makanya hari ini ya Dok,
tolongan ini benar-benar informasi Oke yang dok, kita bagus. spesifik sekarang dok. Kita spesifik. Kalau misalnya kita melakukan hubungan seksual tidak pada tempatnya, atau kita ngomongin sodomi, atau oral. menggunakan anal, atau oral. itu berbahaya nggak sih dok? Iya dong. Anal dulu ya. Ya nomor 1, nomor 2 vaginal. Tapi kita ya itu yang jelas adalah yang bukan istrinya, nggak ganti-ganti pasangan istrinya. Yang anehnya lagi nih ada pertanyaan dari yang muslim-muslim, dok kenapa kalau misalnya nih ada laki-laki muslim beristri 3, ya kan, kenapa nggak kena? Terus anak SD nanya sama saya, kenapa suami istri hubungan seks itu padahal perbuatannya sama, yang bukan suami istri kok kena? Yang bukan suami istri, nah itu belum tahu rahasia. Tapi juga kalau yang tadi ya, selama dia cuman nama itu aja, istri doang. dia nggak jajan tempat lain. Banyak soalnya istri muda karena kesepian Istrinya suaminya. jajan. Saya punya pasien Istrinya gigolo, jajan. wah saya sih banyak banget ceritanya. Istri jajan banyak ya dok ya? Banyak karena kesepian. Ya, Oke. banyak yang istri kesekian ya. Tapi jangan salah Kesekian. juga, jangan salah juga karena tadi ya, yang udah pandangan hidup sama itu istrinya nggak mau, akhirnya. Saya punya nih, maaf ya, Udah pasien kenangan hidup? ya, Oke. istrinya nggak mau, ya kan. Saya punya Akhirnya? pasien umur 35 kok keren banget ya model ganteng-ganteng gini deh ya itu. Saya kaget begitu datang, 4 35, macem, dok. ya 4 macem itunya penyakit IMS-nya. Sifilis, Siapa nih, HIV, ceweknya apa cowoknya nih, Dok? cowok, dia datang ke saya kira pengusaha, dia berobat untuk saya, berobat saya. Ini dokter saya kenapa seluruh badan merah-merah gitu, sifilis stadium 2, saya bilang. Nah, saya HIV juga loh, obat HIV saya dibeliin suami saya, oke. Dia ternyata peliharaan om-om umur 69. Si om itu punya istri ya. Tapi kalau udah nggak bisa, mungkin istrinya ngomel melulu, ya kan? Akhirnya nggak pernah gitu. Oke. Jadi tetap istri itu harus, walaupun suami udah nggak bisa, nanti tetap pakai tangan kek atau mulut kalau boleh. Oke dok, kalau pakai mulut tuh aman nggak sih sebenarnya? Enggak dong kalau bukan istrinya. Kalau misalnya dengan istri kita sendiri dan keadaan bersih tidak tanpa penyakit itu sebenarnya boleh. Aman. Gigi udah gosok Kalau gigi semua. tergantung. Kalau menurut dokter aja. Hah? Aman. Asal- Tapi dari sini nggak boleh langsung masuk ke bawah ya. Kemarin pasien saya nih ngomel-ngomel, dia kena poputian berat sekali, udah kemana dokter kulit. Akhirnya datang sama suaminya gini, demi Allah Rasulullah saya nggak berzina, pokoknya saya disambar petir sekarang, saya nggak Sumpah pernah. pocong. Udah sumpah pocong saya. Terus saya nanya, Saya suka total. Terus saya nanya, suka oral nggak? Iya. Iya dok, begitu malu-malu. Dari sini langsung masuk mulut, masuk ke bawah nggak ke vagina? Ya katanya. Jadi gimana dok kalau habis oral? Dari oral, dilap dulu dong, lap basah, lap kering baru masuk bawah. lap basah atau tisu basah? Jangan pakai Cuci kain. air? Ini aja waslap basah, waslap kering baru Jangan suruh ke kamar mandi, ciut hatinya nanti. Kenapa? Siapa itu? Ciut hatinya. Saya suka dibilangin si dokter Inung vulgar. Ya biarin sehari-hari saya ngadepin. Iya. Pencegahannya dong penting, bener nggak? Ya jadi bapak-bapak kalau habis oral jangan langsung dimasukin. Dilap basah dulu, Dilap basah. nggak usah ke kamar. Lap tisu basah boleh nggak dok? Jangan dong bahan Nggak boleh. kimia. Oh, lap Wah, air ya. aja. Jangan suruh ke Oke. kamar mandi. Tapi sperma boleh ditelan karena tidak. karena sumber protein. Bukan, itu salah, makanya itu tidak najis kalau orang muslim. Ya nggak apa-apa, boleh sperma, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini pembahasan tuh serius banget dan dok kepala aku panas. Iya benar. Kepala aku tuh panas dari tadi. Tunggu. Itu apa namanya tuh? Saya juga bilang kan, dok aku nggak mau. Ya bilang sama suaminya. Itu juga ingus nggak najis, tapi kita nggak mau. Protein juga banyak kok, ikan, udang, ayam kan. Kalau nggak mau, kalau nggak Kamu kalau mau merasakan boleh. penderitaan saya selama 6 tahun. Hadepin tiap hari ya. Kayaknya aku anget deh. Iya. Dok, Iya. apakah semua penyakit itu pasti akibat infeksi menular seksual? Enggak, makanya mesti diperiksa dulu. Tadi kalau emang ada keluhan misalnya keputihan pada perempuan atau keluar cairan dari penisnya laki-laki ya. Belum tentu berarti. Iya, diperiksa dulu, berobat deh. Ya. Mungkin nggak dok kalau saya kena herpes atau saya kena HPV tapi saya bilang saya nggak pernah ngapa-ngapain. Berarti ya bukan pastinya. Nggak pernah ya bukan itu kalau diperiksa, nggak mungkin. Tidak Berarti mungkin. kalau udah Tidak kena mungkin. herpes, sibilis dan lalala Iya. pasti selingkuh Kayak kan dok? kemarin juga gitu, dia nggak usah, saya nggak apa-apa. Kamu, ya, aku sih pernah sih diisep sekali.
sama teman kantor. Dia udah sikat gigi loh dokter. Oh, ternyata teman kantor tuh. Berarti nggak mungkin ya teman kantor adalah maut ya. Jangan bilang gitu ya, teman kantor semua nih. Nah itu dampak jangka panjang dari penyakit kelamin yang tidak diobati ya tadi, bisa tadi meninggal dengan sengsara ya. Padahal ada kopi enak ya, kenapa ngisup yang lain ya? Iya itulah makanya. Tapi apapun sebenarnya penyakitnya kecuali HIV/AIDS sebenarnya kan bisa kalau misalnya kita Disembuhin. sadar bisa diobatin kan dok? Kayak yang tadi herpes, kelamin, itu yang baru lah ada ya, yang baru tahun 2016 saya ke Amerika itu penyakit baru namanya sarkoma kaposi. Itu dimulai yang dari dubur ya, LSL. Udah masuk Indonesia kemarin pasien saya udah meninggal umur 21 dia LSL. Sudah laki. masuk ke Indonesia dok? Udah. Nggak lockdown kita? Tapi Jangan dari gitu, Dok. dari yang laki sama laki Mulut ya. adalah maut. Ayo. Yang lewat dubur ya itu. Itu belum ada obatnya ya. Kalau lihat gambarnya serem banget dan pasien saya serem banget. Di Ada sininya gambarnya, penuh, banyak saya. Saya udah Gimana kirim sih, kok. Dok? Dokter nunjuk sini nggak ada Saya udah gambarnya, kirim tadi. Dok kalau pertanyaan terakhir nih dok, pertanyaan terakhir. Dok kalau misalnya kita menggunakan sex toy, Sex toy. apakah itu bisa ini pasangan yang halal, pasangan Ya, yang cuma suami berdua istri. saja, Ya, tidak ada Nggak ganti-ganti. nggak ganti-ganti, Ganti-ganti. tapi menggunakan sex toy ini kan, Ya, itu, sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh Ya, saja boleh, nih. Tapi kan sex toy itu kan bagaimanapun dicuci, ditaruh Ya. kan, tapi kan tetap Kebersihannya kadang mungkin ada kontaminasi atau apa. Kalau nggak ganti-ganti boleh. Jadi kalau orang yang sering-sering dinas-dinas keluar gitu segala macam, saya bilang mendingan bawa aja deh vagina-vaginaan. Atau buat ibu-ibu barangkali kalau mau penis-penisan, atau kalau emang enggak kan, kalau ibu-ibu kan sebenarnya titik enaknya bukan di dalam ya. Jadi nggak usah besar-besarin penis. Pasien saya besarin penis karena dia nggak punya duit, dikiranya cewek tuh sukanya itu, dikiranya istrinya maunya yang besar gitu ya. Itu dia suntik pakai oli melebar semua. Terus pasang susuk ya ke dukun. Ya dukunnya meninggal, junnya pergi. Saya ngeluarin logam-logamnya. Nggak usah, perempuan bukan di situ ya titik enaknya, di sini ya, Nggak, Dok, klitoris. mau nanya yang tadi pakai oli. Itu oli beneran? Iya. Oli samping, oli motor. Iya, saya udah aduh sampai ketawa. Akhirnya saya kirim juga ke dokter bedah, kita kerja Itu sama. yang nyuntik siapa dok? Dia sendiri. Pakai suntikan. Iya, disuntik oli. Tega ya. Jadi bukan ukuran ya yang penting. Bukan manjang tapi gemuk. Nah, tadi kalau pakai Ini sex dong, toy. Dok. Nggak masuk berarti dok. Jadi kalau mau misalnya ibu-ibu, misalnya suaminya lagi jauh atau apa, mendingan pakai vibrator. Ya. Tapi aman kalau pakai vibrator itu akan. Selama nggak ganti-ganti ya. Selama nggak ketinggalan di Tapi dalam kalau misalnya dong. vibratornya bisa nggak ada jamur di vibratornya? Enggak. Ya masa sih segitu joroknya. Ada itu Ditaruh sabun di tempat khusus sampah, pembersih. Atau ada dipakai bakterinya, baru. Ya tidak? enggak lah. Tidak ya. Asal dibersihin ya. Aman ya. Saya Oke. juga gitu, misalnya ada yang lagi sering pergi keluar, saya bilang dok boleh pakai vaginaan nggak boleh, tapi jangan gantian sama temen ya, ngakak-ngakak semua tuh pada. Oke. Ya, jadi ABCD, tolong deh C-nya kondom kita ganti coli ya, tapi emergency exit loh, oke. Opsi terakhir. Gila kondom ya. cuman menyaring ikan hiu. Iya, kakak. Oh iya, kakak. Jadi itu emergency exit. Oke. Nah, kalau anak muda tuh nanya loh banyak. Bolehnya sekali berapa kali seminggu? Saya bilang kebakaran berapa kali seminggu? Pada ngakak semua anak-anak. Kebakaran? Iya kan emergency exit cuma dipakai kalau kebakaran sama gempa Iya, bumi. iya. Oke. Caranya gimana? Kayak sesibuk mungkin gak usah nonton bokep deh. Kalau udah nonton bokep udah deh pasti udah pengen deh segala macam nyobain. Dok mau nanya. Adel silakan. Mau nanya. Ketika nih dokter tadi kan bilang kalau banyak pasien-pasien yang ke dokter mau tobat. Tapi ada nggak sih perasaan kayak mereka itu kan tobat karena udah sakit dan parah, Iya. baru tobat. Ada nggak sih perasaan udah biarin aja mati gitu? Ada yang mau bilang udah saya udah keraknya neraka. Enggak, maksudnya Maksudnya? dokter yang ngerasa kayak ngapain saya tolongin, udah biar mati Ya aja. enggak dong. Kita sebagai dokter nggak bisa begitu. Harus ditolong. Semua kita tolong. Kita nggak Saya ada ya tidak cocok segala jadi macam dokter. ini semuanya. Ya dok ya sama kita. Makanya beliau bikin seperti ini karena tadi. Gak ada perasaan kayak gitu ya dok ya? Nggak ada. Dan kita kan kalau bisa ini untuk mencegah kan. Jadi nggak usah deh ABCD ya. D jarum disposable.
Kalau ya buat pecandu sekarang, tapi penyebab HIV bukan dari narkoba lagi loh. Dulu dari pecandu free ya sex. dok, gonta-ganti Ya, jarum sekarang suntik udah ya. enggak ya, dari free sex dan laki sama laki di Indonesia nih sekarang. Gak usah ngerjain deh. Kalau ada remaja yang ngeyel, dokter gimana tanggapannya? Ya, sekarang kamu mau nggak kalau sakit, kan kamu pinter segala macam. Ada yang jawab gini dok, buktinya saya 13 tahun free sex, nggak masalah, nggak kena penyakit. Udah pernah periksa belum? Kan bisa nggak ada gejala. Ini banyak banget yang nggak ada gejala loh. Oke, Ya. 10 tahun ya bisa nggak ada gejala ya? Oh bisa 25 tahun. Bisa 25 tahun. 25 Sifilis tuh tahun. bisa loh. Tahu-tahu stroke. Stroke Udah tuh dari jadi- sifilis dok? Ada. Enggak semuanya. Jadi kalau stroke itu juga diperiksa darah biasanya. Nah dokternya lihat bisa termasuk salah satunya nanti sifilis, VDRL, TPHA, sama HIV. Kalau itu dengerin, positif berarti stroke-nya dari itu. Tapi kalau semuanya normal berarti stroke aja karena penyumbatan. Kan stroke macam-macam sebabnya juga. Oke. Ya, anak ya. muda. Terima kasih Dokter Inong sudah Iya, maaf Terima ya, kasih, dokter. Maaf lahir menjelaskan batin nggak kita. enak bahasanya. Aman kita. Karena because I care, oke. Di sini semuanya juga beliau berdua ini. Ya, karena Tapi kalau sayang. misalnya minum obat kuat boleh kan? Boleh, nggak apa-apa obat kuat sih. Kan nggak perlu lama perempuan. Perempuan tuh yang penting tadi. Masa sih perempuan nggak butuh lama? Kalau perempuan nggak butuh panjang, oke aku setuju. Iya. Tapi perempuan butuh lama. Enggak, ibu-ibu sama satu lagi dok, jangan cuci daerah intimnya dengan daun sirih ya, sabun sirih ya, karena bapak-bapak nggak suka bau sirih. Ingat neneknya yang pakai nyirih gini loh. Satu lagi kalau mau Miss V-nya jadi Kencang, makan menggigit. ini ya kolang-kaling ya. Dengan Itu kolang-kaling. kolagen. Ya tadi aku Ya. dikasih tahu, kamu makan kolang-kaling sama tempe ya. Gitu. Ya udah itu Gitu. berikutnya kali. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Bye.